Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pejuang PPG di tanah air. Pada video kali ini saya akan berbagi soal uji pengetahuan atau sering disebut dengan UP pada PPG dalam jabatan 2021, mata pelajaran Bahasa Indonesia yang terdiri dari soal pedagogik dan soal profesional. Langsung saja kita lihat videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1 di bawah ini merupakan jenis drama adalah A. Tragedi, masalah, dan komedi. B. Tragedi, masalah, dan humor. C. Heroik, tragedi, dan humor. D. Melodrama, lucu, dan tragedi. Jawabannya adalah A. Tragedi, masalah, dan komedi. Soal nomor 2. Bapak Presiden berpidato menggunakan bahasa Indonesia di hadapan pemimpin dari daerah atau suku yang berbeda. Kedudukan bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Bahasa negara, B. Bahasa kenegaraan, C. Bahasa nasional, dan D. Bahasa asing. Jawabannya adalah C. Bahasa nasional. Soal nomor 3. Fonem diucapkan pertama kali oleh anak adalah vokal A. Vokal A, B. Bilabial hambat P, C. Bilabial hambat B, dan D. Bilabial hambat M. Jawabannya adalah A. Vokal A. Nomor 4. Ujian semester atau kenaikan kelas digunakan untuk mengukur A. Memperbaiki kekurangan peserta didik, B. Penentuan pelaksanaan remedial, C. Menentukan keberhasilan peserta didik, D. Menentukan keberhasilan belajar satuan pendidikan peserta didik. Jawabannya adalah D. Menentukan keberhasilan belajar satuan pendidikan peserta didik. Soal nomor 5. Berikut ini merupakan jenis puisi lama. A. Seloka, Syair, dan Talibun. B. Gurindam, Karmina, dan Talibun. C. Pantun, Syair, dan Gurindam. D. Seloka, Syair, dan Gurindam. Jawabannya adalah C, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Nomor 6. Budi membeli baju di pasar. Fungsi kata budi pada kalimat tersebut berfungsi sebagai A. Benefaktif, B. Agentif, C. Rekreatif, dan D. Kasuatif. Jawabannya adalah B. Sebagai agentif. Soal nomor 7. Dalam tataran sintaksis yang merupakan satuan terkecil adalah A. Frase, B. Klausa, C. Bunyi, D. Kata. Jawabannya adalah A. Frase. Nomor 8. Pernyataan berikut yang tidak tepat tentang kelas kata menurut aliran fungsional adalah A. Frase adjektifal adalah frase yang dibentuk dengan kata sifat sebagai inti dengan menambahkan kata lebih sebagai penjelas. B. Frasa verbal terdiri atas modifikatif, koordinatif, dan aposif. C. Frasa nominal adalah kelompok kata yang dibentuk dengan menambahkan kata-kata benda itu. Dan D. Frasa adalah sekelompok kata bersubjek yang tidak ada predikatnya. Jawabannya adalah D. Frasa adalah sekelompok kata bersubjek yang tidak ada predikatnya. Soal nomor 9. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bentuk soal di atas sesuai dengan indikator. A. Mampu menyusun pantun dengan benar. B. Mampu melengkapi pantun sesuai dengan syarat pantun. C. Menulis pantun sesuai dengan syarat pantun. Dan D. Mampu menuliskan pantun sesuai dengan unsur pantun. Dan jawabannya adalah B. Mampu melengkapi pantun sesuai dengan syarat pantun. Soal nomor 10. Pemerolehan fonologi anak usia 0-6 minggu yaitu
A. Huruf konsonan bilabial, B. Huruf konsonan nasal, C. Huruf vokal, dan D. Konsonan rangkap. Jawabannya adalah C. Huruf vokal. Soal nomor 11. Dalam membelajarkan bahasa Indonesia berbasis teks pada K13, guru memfokuskan pada 3 fitur utama teks, yaitu A. Membangun konteks, pemodelan, dan latihan. B. Konteks, struktur teks, dan kaidah teks. C. Isi teks, ciri teks, dan kaidah teks. Dan D. Teks, unsur intrinsik teks, dan kaidah kebahasaan. Dan jawabannya adalah B. Konteks, struktur teks, dan kaidah teks. Nomor 12. Perhatikan kalimat berikut. Ibu membelikan adik sepatu. Pernyataan yang sesuai dengan kata membelikan adalah A. Bentuk dasar kata membelikan yaitu belikan. B. Kata dasar dan peran kata memberikan memiliki leksem sama. C. Kata dasar kata membelikan adalah tidurkan. D. Kata dasar dan bentuk dasar kata membelikan memiliki kelas kata yang berbeda. Jawabannya adalah A. Bentuk dasar kata membelikan yaitu belikan. Soal nomor 13. Rumusan tujuan pembelajaran berikut. Manakah yang sesuai dengan kompetensi dasar? Berwawancara dengan narasumber dari berbagai kalangan dengan memperhatikan etika berwawancara. A. Setelah berlatih wawancara berpasangan dengan temannya, peserta didik dapat melaksanakan wawancara dengan narasumber sesuai dengan etika berwawancara. B. Setelah berdiskusi dan membaca materi, peserta didik dapat menentukan ciri pewawancara yang baik. C. Setelah memperhatikan kegiatan wawancara yang dilakukan temannya, peserta didik dapat memberikan kritik dan saran atas kesalahan yang dilakukan temannya dalam melakukan wawancara. Dan D. Setelah menyaksikan tayangan rekaman wawancara yang baik, peserta didik memberikan kritik dan saran tentang etika berwawancara. Jawabannya adalah A. Setelah berlatih wawancara berpasangan dengan temannya, peserta didik dapat melaksanakan wawancara dengan narasumber sesuai dengan etika berwawancara. Nomor 14. Contoh kalimat yang paling santun sesuai dengan tata cara berdiskusi dalam menolak pendapat seseorang penyaji adalah A. Maaf, saudara Ane, saya kurang setuju dengan pendapat saudara. B. Maaf, saudara Ane, saya berkeberatan dengan pendapat saudara. C. Jika saudara Ane tidak bisa menunjukkan bukti-bukti, saya tidak akan menerima pendapat saudara. Dan D. Maaf, saudara Ane, terus terang saya kurang setuju dengan pendapat saudara. Jawabannya adalah A. Maaf, saudara Ane, saya kurang setuju dengan pendapat saudara. Nomor 15. Bila rumusan indikator berbunyi, membedakan teks eksplanasi dan teks eksposisi, instrumen penilaian yang relevan adalah A. Identifikasikanlah unsur pembangun teks eksplanasi dan teks eksposisi. B. Sebutkanlah konjungsi dalam teks eksplanasi dan eksposisi. C. Simpulkanlah struktur teks eksplanasi dan teks eksposisi. Dan D. Bedakanlah teks eksplanasi dan teks eksposisi. Jawabannya adalah D. Bedakanlah teks eksplanasi dan teks eksposisi. Nomor 16. Penulisan gabungan kata yang kurang tepat terdapat dalam kalimat A. Konsumsi premium saat ini adalah 91,5 ribu kiloliter per hari. B. Penggalian pengetahuan lebih banyak untuk mengatasi depresi dengan obat antidepresi. C. Bangsa Indonesia berdukacita atas musibah tanah longsor di berbagai daerah. D. Kerjasama antara rakyat dan pemerintah mutlak diperlukan demi kelancaran pembangunan infrastruktur di Aceh. Jawabannya adalah A. Konsumsi premium saat ini adalah 91,5 ribu kiloliter per hari. Nomor 17. Perhatikan penggunaan konjungtor subordinatif pada kalimat berikut.
Saya tidak akan datang mesti dijemput bidadari. Kalimat yang menggunakan konjungtor untuk fungsi yang sama dengan konjungtor biarpun adalah: A. Saya tidak ikut acara karena tidak diundang. B. Ayah belum mengirim uang sehingga saya belum bisa mengembalikan pinjaman. C. Saya rasa adikmu tertarik pada apa yang saya tawarkan. D. Sekalipun kamu menangis darah, saya tidak akan bergeming. Jawabannya adalah D. Sekalipun kamu menangis darah, saya tidak akan bergeming. Nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut. Karena bahasa Indonesia, berbagai suku bangsa itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan pada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Pernyataan di atas menggambarkan fungsi bahasa Indonesia sebagai: A. Alat penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. B. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. C. Alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan. Dan D. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Jawabannya adalah A. Alat penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Soal nomor 19. Cermatilah kalimat berikut dengan saksama. 1. Bahasa Indonesia menuntut kelengkapan unsur sintaksis serta kejelasan makna. 2. Mungkin janggal kedengarannya tetapi memang begitulah seharusnya. 3. Untuk menghadapi ujian akhir sekolah, dia rajin belajar sehingga lulus dengan nilai baik. 4. Ia tidak mengambil buku itu, melainkan memindahkannya ke lemari buku. Kalimat di atas yang mengaplikasikan kaidah sintaksis dengan benar adalah nomor A1, B2, C3, D4. Dan jawabannya adalah D. Ia tidak mengambil buku itu, melainkan memindahkannya ke lemari buku. Soal nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 4. Alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan. 5. Alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pernyataan di atas yang merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah: A. 1, 2, dan 4. B. 2, 3, dan 5. C. 2, 3, dan 4. D. 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah B. 2, 3, dan 5. Nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Saya sudah tahu hal itu. 2. Dalam buku ini dibahas ihwal kosakata. 3. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. 4. Buku itu bermanfaat bagi saya. 5. Buku ini dibeli ibu. Kaidah semantik yang benar adalah nomor A. 2 dan 3, B. 3 dan 5, C. 1 dan 2, dan D. 4 dan 5. Jawabannya adalah D. 4 dan 5. Nomor 22. Drama ini mungkin tentang kesedihan atau akhir yang menyenangkan, meskipun berakhir menyedihkan seperti tumpukan mayat atau teriakan orang gila. Jenis drama tersebut adalah A. Tragedi, B. Melodrama, C. Drama heroik, dan D. Drama masalah. Jawabannya adalah B. Melodrama. Nomor 23. Yang termasuk jenis prosa berikut ini adalah: A. Cerpen, novel, dan cergam. B. Cerbung, drama, dan cerbung. C. Cerpen, novel, dan cerbung. D. Cerpen, novel, dan drama. Jawabannya adalah D. Cerpen, novel, dan drama. Soal berikutnya. Perbedaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa adalah: A. Pemerolehan bahasa bersifat sementara, pembelajaran bahasa sepanjang hayat. B. Pemerolehan bahasa didapat menurut para ahli, pembelajaran bahasa didapat dari diri sendiri. C. Pemerolehan bahasa diperoleh dari bahasa ibunya, pembelajaran bahasa diperoleh dari orang lain sebagai bahasa kedua atau lebih.
D. Pemerolehan bahasa tidak konsisten. Pembelajaran bahasa konsisten. Dan jawabannya adalah C. Pemerolehan bahasa diperoleh dari bahasa ibunya. Pembelajaran bahasa diperoleh dari orang lain sebagai bahasa kedua atau lebih. Soal nomor 25. Siswa dengan gaya belajar visual cenderung pasif untuk bertanya dan berinteraksi di depan kelas. Strategi guru menghadapi siswa yang cenderung bergaya belajar visual adalah: A. Mendorong siswa visual untuk berceramah tentang lingkungan di depan kelas. B. Mendorong siswa visual menggambarkan informasi dengan peta, grafik, atau bagan. C. Meminta siswa visual membacakan teks cerpen di depan kelas. D. Meminta siswa visual untuk mendemonstrasikan teks prosedur di depan kelas. Jawabannya adalah B. Mendorong siswa visual menggambarkan informasi dengan peta, grafik, atau bagan. Soal nomor 26. Untuk pembelajaran menulis pantun, guru dapat menggunakan pengalaman belajar siswa yang paling tepat seperti: A. Siswa menceritakan pengalaman berbagi cerita bersama keluarga di rumah. B. Siswa menceritakan pengalamannya menonton kegiatan rohani dalam film Ketika Cinta Bertasbih. C. Siswa bercerita tentang kegiatan berbagi pengalaman dalam acara Kick Andy. D. Siswa menceritakan pengalamannya melihat acara berbalas pantun dalam upacara pernikahan Betawi. Jawabannya adalah D. Siswa menceritakan pengalamannya melihat acara berbalas pantun dalam upacara pernikahan Betawi. Soal nomor 27. Pernyataan berikut mengenai morfologi yang paling tepat adalah: A. Berdasarkan bentuknya, morfem terbagi dua, yaitu morfem dasar bebas dan morfem dasar terikat. B. Berdasarkan bentuknya, morfem terbagi tiga, yaitu transposisi, afiksasi, dan reduplikasi. C. Berdasarkan bentuknya, morfem terbagi dua, yaitu morfem dasar dan morfem turunan. D. Berdasarkan bentuknya, morfem terbagi menjadi unik dan morfem bebas. Dan jawabannya adalah A. Berdasarkan bentuknya, morfem terbagi menjadi dua, yaitu morfem dasar bebas dan morfem dasar terikat. Soal nomor 28. Apabila dalam instrumen penilaian, indikator soal berbunyi: menentukan bagian teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks dalam wacana yang diberikan, maka butir soalnya menjadi: A. Tentukan bagian-bagian teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks dalam wacana di atas. B. Jelaskan bagian-bagian teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks dalam wacana di atas. C. Temukan bagian-bagian teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks dalam wacana di atas. Dan D. Identifikasilah bagian-bagian teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks dalam wacana di atas. Dan jawabannya adalah A. Tentukan bagian-bagian teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks dalam wacana di atas. Nomor 29. Seorang guru bahasa Indonesia dituntut harus memiliki kompetensi menyusun perangkat pembelajaran. Selain RPP, guru harus mampu menyusun: A. Bahan ajar, LKS, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. B. Silabus, alat peraga, media pembelajaran, lampiran pembelajaran. C. Silabus, materi pokok, buku teks, dan pedoman penilaian. D. Materi ajar, sumber rujukan, pendekatan pembelajaran, dan penilaian. Jawabannya adalah A. Bahan ajar, LKS, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Soal nomor 30. Berikut ini deskripsi nilai belajar siswa dalam rapor siswa yang meliputi aspek keterampilan pada salah satu teks bahasa Indonesia adalah: A. Siswa belum mampu mengidentifikasi struktur teks tanggapan deskripsi. B. Siswa sudah bersikap santun terhadap siswa lain dan gurunya. C. Siswa sudah mahir menulis teks cerpen sesuai dengan struktur teks dan kaidah teks yang diberikan. D. Siswa sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam presentasi. Jawabannya adalah C. Siswa sudah mahir menulis teks cerpen sesuai dengan struktur teks dan kaidah teks yang diberikan. Nomor 31. Dalam aliran linguistik deskriptif terdapat adanya kategori verbal, yaitu: A. Fonem merupakan satuan behavioral. B. Tidak ada orang pertama jamak dan kata ganti bersifat tidak tetap. C.
C. Unit dasar bahasa adalah kalimat. D. Kategori yang dalam bahasa-bahasa Eropa bersifat arbiter. Jawabannya adalah D. Kategori yang dalam bahasa-bahasa Eropa bersifat arbitrar. Soal 32. Pernyataan berikut yang paling tepat mengenai pemerolehan bahasa anak dalam konteks semantik adalah: A. Kemampuan memahami maksud kalimat pada anak usia 2 tahun kadang-kadang terlihat sangat jelas. B. Kemampuan memahami maksud kalimat pada anak usia 2 tahun sudah terlihat sangat jelas. C. Kemampuan memahami maksud kalimat pada anak usia 2 tahun tidak terlihat sangat jelas. D. Kemampuan memahami maksud kalimat pada anak usia 2 tahun belum terlihat sangat jelas. Jawabannya adalah D. Kemampuan memahami maksud kalimat pada anak usia 2 tahun belum terlihat sangat jelas. Soal nomor 33. Pernyataan berikut yang paling tepat mengenai pemerolehan bahasa anak dalam konteks sintaksis adalah: A. Anak usia 2 tahun cenderung lebih mampu menyusun kalimat daripada menggunakan kata yang memperoleh imbuhan. B. Anak usia 2 tahun cenderung lebih mampu menyusun kata-kata daripada menggunakan kalimat berimbuhan. C. Anak usia 2 tahun cenderung lebih mampu menyusun kata berimbuhan daripada kalimat. D. Anak usia 2 tahun cenderung lebih mampu menyusun teks panjang daripada menyusun kalimat. Jawabannya adalah B. Anak usia 2 tahun cenderung lebih mampu menyusun kata-kata daripada menggunakan kalimat berimbuhan. Soal nomor 34. Sebuah benda berbentuk bundar berisi udara, terbuat dari kulit, dapat ditendang atau dipukul oleh masyarakat bahasa disebut bola. Pernyataan tersebut menunjukkan bahasa sebagai sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal yang disepakati. Hal di atas termasuk dalam aliran: A. Transformasional, B. Tradisional, C. Strukturalis, dan D. Humanistik. Jawabannya adalah C. Strukturalis. Nomor 35. Bentuk meja itu variatif, ada yang segi 4 dan ada yang bundar, ada yang berkaki 6, 4, 2, dan berkaki 1. Meskipun bentuknya berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama sehingga semua benda tersebut disebut meja. Konsep di atas menunjukkan bahasa sebagai sistem: A. Petanda penanda, B. Ikon indeks, C. Unik universal, dan D. Variatif dinamik. Jawabannya adalah A. Petanda penanda. Nomor 36. Perhatikan ilustrasi berikut. Dalam kelompok masyarakat, suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai orang dengan status sosial, ekonomi, pendidikan, dan latar belakang budaya yang tidak sama. Karena perbedaan tersebut, maka bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Variasi bahasa yang bersifat kelompok masyarakat disebut: A. Dialek, B. Idiolek, C. Sosiolek, dan D. Fungsiolek. Jawabannya adalah A. Dialek. Nomor 37. Seorang anak mulai menunjukkan niat komunikasinya dengan tersenyum, menoleh bila dipanggil, menggapai bila diberi sesuatu, dan memberikan sesuatu kepada orang lain. Tahapan pemerolehan bahasa anak dalam ilustrasi tersebut termasuk dalam bidang: A. Morfologi, B. Semantik, C. Pragmatik, dan D. Fonologi. Jawabannya adalah C. Pragmatik. Nomor 38. Unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur terbatas itu dapat dibuat satuan bahasa yang tidak terbatas, walaupun bersifat relatif, sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Contoh dari huruf P, A, L, U dapat dibentuk kata palu, lupa, dan pula. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat: A. Konvensional, B. Produktif, C. Unik, D. Bervariasi. Jawabannya adalah B. Produktif. Nomor 39. Susunan kalimat "apa kabar" tidak bisa diubah menjadi "kabar apa". Hal itu membuktikan bahwa A. Bahasa itu sistem, B. Bahasa itu produktif, C. Bahasa itu lambang, dan D. Bahasa itu bermakna. Jawabannya adalah A. Bahasa itu sistem. Soal nomor 40. Seorang anak telah memahami bahwa kata pelajar dibentuk oleh imbuhan pe dan kata ajar.
Hal itu menunjukkan anak tersebut telah mendapatkan perkembangan pemerolehan bahasa pada tataran A. Pralinguistik, B. Fonologi, C. Sintaksis, dan D. Morfologi. Jawabannya adalah D. Morfologi. Soal nomor 41. Dalam ragam lisan, bahasa dilambangkan dengan A. Bunyi, B. Intonasi, C. Perkataan, dan D. Ucapan. Dan jawabannya adalah A. Bunyi. Nomor 42. Dalam kelas terdapat beragam karakter siswa. Oleh sebab itu, dalam menyusun rancangan pembelajaran, guru harus memperhatikan prinsip rancangan pembelajaran. A. Dari yang mudah ke yang sukar. B. Dari yang tidak tahu menjadi agak tahu. C. Dari yang sederhana ke yang kompleks. Dan D. Dari yang dangkal ke yang dalam. Jawabannya adalah C. Dari yang sederhana ke yang kompleks. Nomor 43. Berikut ini pernyataan yang benar terkait dengan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa adalah A. Pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa diperoleh bersamaan. B. Pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa hakikatnya sama. C. Pembelajaran bahasa diperoleh setelah pemerolehan bahasa. Dan D. Pemerolehan bahasa setelah pembelajaran bahasa. Jawabannya adalah C. Pembelajaran bahasa diperoleh setelah pemerolehan bahasa. Nomor 44. Berikut ini yang bukan merupakan materi pembelajaran bahasa Indonesia. A. Alomorf, B. Morf, C. Morfem, dan D. Fonem. Jawabannya adalah B. Morf. Soal nomor 45. Di Indonesia, orang menyebut air untuk menunjuk pada sebuah benda yang bersifat cair, bisa direbus, bisa dipakai untuk mandi dan mencuci. Namun di Inggris orang menyebutnya water, sedangkan di Arab Saudi orang menyebutnya ma'an. Orang Jawa punya sebutan lain lagi, yakni banyu, sementara orang Sunda menyebutnya cai. Hal itu membuktikan bahwa A. Bahasa itu relatif, B. Bahasa itu produktif, C. Bahasa itu arbitrer, dan C. Bahasa itu lambang. Jawabannya adalah C. Bahasa itu arbitrer. Soal 46. Dalam sintaksis struktural dikenal frasa verbal modifikatif dengan pewatas depan, yaitu pada kalimat A. Dia guru bahasa Indonesia di tempat itu. B. Mereka mencuci dan menjemur pakaiannya. C. Mereka pasti menyukai makanannya. Dan D. Sepanjang hari ayahnya bekerja keras. Jawabannya adalah C. Mereka pasti menyukai makanannya. Nomor 47. Selama masa perkembangannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia telah mengalami banyak perbedaan dengan bahasa Melayu. Selain pengaruh dari bahasa lain, penyebabnya A. Kreativitas pemakainya, B. Pengajaran bahasa, C. Pemikiran para ahli bahasa, dan D. Pengaruh politik pemerintah. Jawabannya adalah A. Kreativitas pemakainya. Nomor 48. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penggalan teks di atas termasuk ke dalam ragam bahasa A. Baku, B. Dinas, C. Beku, D. Formal. Jawabannya adalah C. Bahasa beku. Nomor 49. Bunyi-bunyi bahasa yang awal sekali diperoleh oleh seorang anak umumnya adalah A. Bunyi-bunyi bahasa yang pengartikulasiannya mudah dilihat anak. B. Bunyi-bunyi bahasa yang sebagian pengartikulasiannya tidak terlihat anak. C. Bunyi-bunyi bahasa yang pengartikulasiannya yang tidak terlihat anak. Dan D. Bunyi-bunyi bahasa yang sebagian pengartikulasiannya mudah dilihat anak. Jawabannya adalah A. Bunyi-bunyi bahasa yang pengartikulasiannya mudah dilihat anak. Soal nomor terakhir. Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi hasil belajar peserta didik adalah A. Dilakukan pengulangan jika ternyata banyak hasil jelek. B. Ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan. C. Menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi. Dan D. Ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
Jawabannya adalah B, ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan. Demikian soal uji pengetahuan pada PPG dalam jabatan tahun 2021 mata pelajaran Bahasa Indonesia yang terdiri dari soal pedagogik dan profesional. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.